Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnes Nurlaili dan Muhammad Saifi Aminullah dan ada Reza Bagaskara. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai prinsip dasar beton prategang. Untuk pembahasannya ada mengenai material dan tegangan izin maksimum. Yang pertama adalah material, yaitu beton mutu tinggi. Digunakan beton mutu yang cukup tinggi lebih dari kebutuhan beton bertulang dengan FC lebih dari 28 sampai 55 MPa Amerika dan FC lebih dari 35 MPa Eropa. Yang kedua yaitu persyaratan kekuatan. Kekuatan beton yang disyaratkan oleh beberapa peraturan diantaranya adalah 40 MPa untuk pra-tarik dan 30 MPa untuk pasca tarik. Untuk mewujudkan beton mutu tinggi, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kadar semen 300 sampai 360 dan maksimal 530 kg per meter kubik. Nomor 2 yaitu kadar air. Kadar air yang dibutuhkan yaitu serendah mungkin proses pemadatan. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan beton yang berkualitas. Nah, yang pertama ada susut beton. Yang kedua, perubahan deformasi beton karena kehilangan kelembapan yang bertahap. Yang ketiga yaitu rangkap beton. Yang keempat, seiring perjalanan waktu atau perjalanan dari pengambilan material ke lokasi proyek. Nah, yang kelima, karakteristik tegangan dan regangan. Yang keenam, berhubungan dengan kekuatan beton dalam menerima beban dan berhubungan dengan modulus elastisitas. Nah, untuk selanjutnya, material dalam pembentukan beton prategan yaitu baja mutu tinggi. Nah, untuk sistem prategang sendiri digunakan baja bermutu tinggi, di mana baja bermutu tinggi ini biasanya memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi. Nah, diharapkan mampu menerima kekuatan tarik yang cukup tinggi untuk mampu menghasilkan gaya prategang yang besar. Nah, dalam baja mutu tinggi, baja mutu tinggi ini ada beberapa baja yang digunakan untuk beton prategang. Yang pertama, ada tulangan non prategang atau tulangan konvensional biasa, tulangan untuk beton. Nah, penulangan ini terdiri atas batang, kawat, dan jalinan kawat yang dilas, dan semuanya dibuat sesuai dengan standar ASTM. Syarat yang paling penting adalah pada baja tulangan. Yang pertama, modulus Young, disimbolkan dengan IS. Yang kedua, kuat lele. Yang ketiga, kuat ultimate. Yang keempat, notasi mutu baja. Yang kelima, ukuran atau diameter batang atau kawat. Nah, untuk meningkatkan lekatan antara beton dan baja, proyeksi yang disebut deformasi dijelaskan pada permukaan batang. Nah, ini untuk yang namanya deformasi yaitu pelekatan antara beton dengan baja. Deformasi tersebut harus memenuhi ASTM A61676 agar batang tersebut dapat dinyatakan sebagai deformed. Kawan deformed berulir mempunyai identitas yang ditekankan ke dalam kawat atau batang agar berfungsi sebagai deformasi. Nah, untuk macam-macam bentuk dari batang terdeformasi ini ada di slide selanjutnya. Di sini untuk slide selanjutnya ada gambar tentang macam-macam bentuk dari batang yang terdeformasi. Di sini sesuai American Standard Testing dan Material. Lanjut ke slide selanjutnya, ada mutu tulangan dan kekuatannya. Untuk mutu tulangan dan kekuatannya, di sini ada beberapa jenis-jenis tulangan yang biasa digunakan. Di sini ada jenis standar 1982, ada baja billet A615, baja Excel A617, baja kandungan rendah, ada kawat berulir, dan ada kawat polos. Dan di sini bisa dilihat untuk titik leleh atau kuat leleh minimumnya yang berada pada titik minimum. Di sini ada
baja billet yang memiliki mutu 40, dan yang memiliki kuat ultimate, titik kuat ultimate ada di baja billet mutu 60 dan baja Excel mutu 60 itu memiliki titik kuat ultimate sebesar 90.000 PSI. Lanjut ke tulangan prategang. Di sini jenis bahan tulangan prategang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kawat. Kawat di sini menggunakan ukuran 3, bervariasi dari 3 sampai 8 mm, dan macam-macamnya itu ada yang polos dan bergerigi. Untuk kekuatan karakteristik tulangan prategang jenis kawat di sini memiliki kuat tekan 1400 sampai 1900 MPa. Dan selanjutnya ada batang baja untuk tulangannya. Di sini biasanya berukuran 10 sampai 40 mm dan memiliki kekuatan karakteristik 1000 MPa. Selanjutnya ada tulangan prategang berupa untaian kawat baja atau baja strand. Memiliki ukuran bervariasi dari 2 sampai 15 mm dan memiliki beban patah 13 sampai 230 kN. Selanjutnya ada tabel mengenai kawat-kawat untuk beton prategang. Di sini ada diameter nominal dari cos 0,192 sampai 0,276 inci. Untuk kuat tarik minimumnya itu di PSI, di satuan PSI. Untuk tipe BA ada 240.000 sampai 235 bervariasi, dan tipe WA ada 250, 240.000, 235.000. Terus untuk tegangan minimum pada ekstensi 1%, pada tipe WA tegangannya 204 dan 199,750. Bisa dilihat di tabelnya. Ada tipe WA selanjutnya 202,500 untuk tegangan minimum pada ekstensi 1% PSI, dan ada pada titik 204.000, ada juga yang 199,750.000. Lanjut, untuk di sini slide selanjutnya ada tabel mengenai strand standar 7 kawat untuk beton prategang. Di sini yang perlu diperhatikan ialah untuk konversi satuan PSI ke megapascal. Di sini menggunakan 100.000 PSI itu merupakan satuan yang dipakai Amerika. Di sini konversinya 100.000 PSI sama dengan 689,5 megapascal. Dan 0,1 inci konversinya ke milimeter sama dengan 2,54 mm, dan 1 inci persegi sama dengan 645 mm persegi. Lalu untuk konversi berat kalikan dengan 1,49 untuk mendapatkan berat dalam kilogram per 1000 meter. Jadi untuk konversi satuan berat di sini ada 1000 lb menjadi 4.448 Newton. Lanjut untuk slide selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan baja bermutu tinggi ialah yang pertama ada relaksasi tegangan baja, yaitu berkurangnya tegangan baja pada regangan konstan. Yang kedua ada karat tegangan. Di sini peristiwa korosi yang dapat menurunkan tegangan baja. Lalu yang ketiga kerapuhan oleh gas hidrogen. Ini akan mengakibatkan retak yang merapuhkan baja. Lalu lanjut ke materi mengenai tegangan izin maksimum. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Berikut definisi notasi yang akan digunakan pada tegangan izin maksimum. Di sini ada FPY. FPY itu merupakan kuat leleh tendon yang ditetapkan. FY merupakan kuat leleh tulangan non prategang yang ditetapkan. Ada FPU, kuat tarik tendon prategang yang ditetapkan. Ada FC aksen, merupakan kuat tekan beton yang ditetapkan. Ada FCI,
Ini merupakan kuat tekan beton pada saat prategang awal. Tegangan ijim maksimum pada beton dan tendon atau baja mutu tinggi menurut ICA. Tegangan beton yang mengalami lentur. Nah, ini ada 3 tegangan ijim maksimum yang mengalami kelenturan. Yang pertama, tekan di serat terluar. Ini tegangan ijim maksimumnya 0,60 FCI. Yang kedua, tegangan tarik di serat terluar kecuali yang ditetapkan. Ini 3 akar kuadrat FC. Yang ketiga, tegangan tarik di serat terluar di ujung balok yang ditumpu sederhana, yaitu 6 akar kuadrat FC aksen. Nah, ini apabila tegangan tarik yang dihitung melebihi nilai yang tercantum, maka penulangan lekatan tambahan atau non prategang harus digunakan di daerah tarik untuk menahan gaya tarik total yang dihitung dengan asumsi penampang tak retak. Kemudian, tegangan di beton pada kondisi beban kerja sesudah semua kehilangan prategang tidak boleh melebihi yang berikut. Yang pertama, tegangan tekan di serat terluar akibat prategang ditambah beban tetap, yaitu 0,45 FCI. Yang kedua, tegangan tekan di serat terluar akibat prategang ditambah beban total, yaitu 0,60 FCI. Yang ketiga, tegangan tarik di serat terluar pada daerah tarik yang semula tekan sebesar 6 akar kuadrat FC. Tegangan tarik di serat terluar pada daerah tarik yang semula juga tarik pada komponen struktur, kecuali sistem slab 2 arah, di mana analisis yang didasarkan atas penampang retak tertransformasi dan atas hubungan momen defleksi segera dan jangka panjang memenuhi persyaratan ACI dan persyaratan selimut beton minimum 12 akar kuadrat FC. Nah, untuk tegangan baja prategang, tegangan tarik di tendon prategang tidak boleh melebihi yang berikut akibat gaya dongkrak pada tendon, yaitu 0,94 FBY, tetapi tidak boleh lebih besar daripada yang terkecil di antara 0,80 FPU dan nilai maksimum yang disarankan oleh pembuat jangkar atau tendon prategang. Yang kedua, segera setelah transfer prategang, yaitu 0,82 FPY, tapi tak lebih besar dari 0,74 FPU. Tendon pasca tarik pada saat pengangkeran dan perangkaian segera setelah pengangkeran tendon, yaitu 0,70 FPU. Kemudian, tegang ijin maksimum pada beton dan tendon menurut AAS HTU. Yang pertama, tegangan beton sebelum kehilangan rangkak dan susut. Tekan. Nah, ini untuk tekan pada beton ijin maksimum yang menurut AAS HTU. Komponen struktur pratarik dengan sebesar 0,60 FCI. Kemudian komponen struktur pasca tarik sebesar 0,55 FCI. Nah, ini untuk daerah tarik yang semula tertekan, ini izin maksimumnya tidak ada tegangan sementara, izin yang ditetapkan daerah lainnya. Nah, ini masih belum ada untuk daerah tarik yang semula tertekan, ini belum ada tegangan izin maksimum. Kemudian yang kedua, untuk daerah tarik tanpa ada penulangan lekatan, ini sebesar 20 PSI, disebutkan dengan satuan PSI atau setara dengan 3 akar kuadrat FC. Kemudian apabila tegangan tarik yang dihitung melebihi nilai ini, maka tulangan lekatan harus digunakan untuk menahan gaya tarik total di beton yang dihitung dengan menggunakan asumsi penampang tak retak. Tegangan tarik maksimum tidak boleh melebihi
7,5 akar kuadrat FC. Lalu selanjutnya di sini ada tegangan beton pada kondisi beban kerja sesudah terjadi kehilangan sifat rangka dan sudut beton. Untuk kuat tekan di sini ada batas minimumnya yaitu 0,40 dari total kuat tekan beton yang sudah ditetapkan. Lanjut pada kuat tarik pada daerah tarik yang semula tertekan. Untuk komponen struktur dengan penulangan rekatan, ini batas maksimum ada pada bilangan 6 akar dari kuat tekan beton yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk kondisi ekspos korosif seperti daerah pantai, pada titik 3 akar dari kuat tekan beton yang sudah ditetapkan. Dan untuk komponen struktur tanpa penulangan rekatan ada pada batas 0 atau normal. Selanjutnya ada tegangan retak. Untuk tegangan retak pada beton normal ada pada titik 7,5 akar dari kuat tekan beton yang ditetapkan. Dan untuk beton ringan pasir ada pada 6,3 akar dari kuat tekan beton yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada untuk semua beton ringan lainnya ada pada titik 5,5 akar dari kuat tekan beton yang ditetapkan. Dan lanjutnya ada tegangan tumpu penjangkaran. Di sini tegangan tumpu penjangkaran pasca tarik pada kondisi beban kerja ada pada titik 3000 PSI di sini, tetapi tidak boleh melebihi dari 0,9 kuat tekan beton pada saat prategang awal beton. Dan yang terakhir di sini ada tegangan baja prategang. Untuk tegangan baja prategang akibat pendongkeraan tendon beton ada pada titik 0,94 kuat leleh tendon yang ditetapkan, itu harus kurang dari 0,80 kuat tarik tendon prategang yang ditetapkan. Dan di sini ada tegangan baja prategang segera, maksudnya sesudah ditransfer tulangan prategang ada pada titik 0,82 kuat leleh tendon yang ditetapkan, itu harus kurang dari 0,74 kuat tarik tendon prategang yang ditetapkan. Dan ada tendon pasca tarik pada penjangkaran segera sudah penjangkaran tendon pada beton ada pada titik 0,70 fpu. Dan di sini FPY itu merupakan kuat leleh tendon yang ditetapkan, itu sama dengan 0,85 FPY. Dan untuk pada relaksasi rendah beton ada pada titik FPY sama dengan 0,90 FPU. Dan dengan demikian untuk tendon 270K yang digunakan, FPI pada saat transfer yaitu bisa dihitung dengan 0,70 dikalikan 270.000 dan mendapatkan hasil 189.000 PSI. Dan dalam satuan megapascal ada pada titik 1300 megapascal. Dan mungkin itu presentasi dari kelompok 1 mengenai prinsip dasar beton prategang, dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.